Shalom semua jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa lagi dalam ibadat tengah minggu Gereja ICA Jemaat Indonesia dari Hong Kong. Di sini ada saya Pak Ari, rekan saya Pak Jeremiah, dan sini ada senior pastor daripada ICA Hong Kong, Pastor Edmund Tio. Hari ini kita berbicara sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, tentang perintah-perintah Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bisa bersuka hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Berkati pembicaraan kami saat ini Tuhan, setiap kami ada di sini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami sungguh-sungguh hari ini boleh memuliakan Engkau dengan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, hari ini topik kita luar biasa tentang bersukacita dan berdoa. Amin. Haleluya. Firman Tuhan saya langsung bacakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Kelihatan firman Tuhan ini gampang ya, tetapi kalau saudara teliti lagi agak susah dilakukan. Ada hamba Tuhan mengatakan sepertinya ini tidak mungkin dilakukan. Kenapa saudara? Perintah ini dikasihkan oleh firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus dan tidak dilanjutkan bagaimana kita melakukannya ya. Kalau saudara perhatikan, bersukacitalah senantiasa, bukan bersukacitalah sering, bukan ya, senantiasa. Dan kemudian tetaplah berdoa, bukan rajin-rajin berdoa, tapi tetap berdoa. Dan kemudian bersyukurlah dalam segala hal, saudara. Ya Pastor, kalau kehidupan kita diulang-ulang Pastor ya, seperti kita cuci baju, jemur baju, lipat baju, taruh di lemari, besok lagi cuci lagi, terus ya, repeat. Firman Tuhan ini repeat, saudara, Pastor ya. Commandment ini, perintah Tuhan ini repeat, dan Paulus tidak menjelaskan bagaimana. Ya, bagaimana menurut Pastor Edmund? Bersukacita, berdoa, mengucap syukur itu continuous dan selalu harus. Nah, sukacita, doa, dan mengucap syukur ya. Ketiga-tiga ini kita perlukan iman. Tanpa iman kita tidak bisa bersukacita. Tanpa iman kita tidak bisa berdoa. Tanpa iman kita tidak bisa bersyukur. Nah, jadi rencana Tuhan buat kita sebelum dosa datang ke dunia ini adalah bersukacita dalam segala sesuatu, berdoa, bersekutu dengan Dia, ada hubungan dengan Tuhan, dan bersyukur. Itu rencana Tuhan buat kita. Ya, rencana Tuhan buat kita bukan duka cita, bukan tidak berdoa atau tidak ada persekutuan dengan Tuhan dan tidak bersyukur. Itu bukan rencana Tuhan. Itu rencana iblis. Ya. Jadi bila kita datang dalam hadirat Tuhan,
kehidupan kita senantiasa selalu bukan saja di gereja tetapi di mana-mana saja kita berada, orang-orang di sekeliling kita, di kehidupan kita mau kita dan akan diberkati bila kita bersukacita, bila kita berdoa dan bila kita bersyukur. Kalau Pastor Ari, ini Pastor Yeremia sudah sekarang, kalau nanti pulang ke rumah tidak bersukacita, tidak bersyukur, tidak berdoa, nah itu Ibu Sylvia senang ya? Tidak, jelas tidak suka. Nah, kalau Lihat mukanya sudah beda. kalau Ibu Nurul tidak senang, nah kenapa Tuhan mau senang ya? Ya. Ya, Pastor, ya, saya tahu kita diciptakan ya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sekarang ini perintah Tuhan yang Pastor juga menjelaskan ketika kita beriman kita bisa melakukan ini. Nah, bagaimana kita ada pegangan untuk kita bersukacita senantiasa. Senantiasa itu kata yang susah ya, konsistensinya. Oke. Kalau iman itu, kalau bahasa Inggris itu faith ya? Ya, faith. Oke. Jadi faith, iman ini, iman kita harus diletak terhadap Tuhan. Ya. Iman kita buat Tuhan, bukan buat manusia. Bukan buat duniawi. Duniawi dan manusia akan menggagalkan kita. Kita tidak bisa menaruh iman kita, kepercayaan kita ya. Ya, kalau saya katakan Pastor Ari, saya percaya. Saya kata, Pastor Ari percaya sama saya. Langsung Pastor Ari harus tanya, kenapa saya harus percaya sama Pastor Edmond? Gitu ya. Jadi kita percaya buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu baik ya. Jadi faith itu dalam Tuhan. Bila kita faith dalam Tuhan, kenapa? Karena Tuhan itu faithful. Karena Tuhan itu setia. Kita beriman karena Tuhan itu setia. Kalau Tuhan tidak setia, saya tidak perlu harus ditaruh iman ya. Kalau saya punya iman buat orang Tuhan yang setia, langsung saya bisa menjadi setia. Karena dia setia. Jadi tadi tanya, oh ini susah ya? Tidak susah. Karena Tuhan bisa. Kalau Tuhan tidak bisa, langsung susah loh Pak. Ini susah sekarang. Ya. Seperti anak saya, katakan, kan kita semua ada anak, ya. Jadi kalau saya bisa memberikan dia makan, makan tidur semua dipercukupkan, langsung Pastor Ari datang kepada anak saya, susah ya mau percaya Bapak bisa kan? Dia tidak susah, Bapak saya bisa, semuanya bisa. Sudah terbukti. Terbukti, itu mudah, tidak susah lagi. Ya, saudara, memang kata kuncinya memang iman, saudara. Ketika saudara percaya Tuhan yang sudah memberkati saudara, yang sedang memberkati saudara, pasti akan memberkati saudara. Apapun yang kita alami, mungkin nggak seturut rencana kita, kita tetap bisa bersuka cita, mengucap syukur, dan berdoa untuk kita boleh diberkati Tuhan dalam hati kita, pikiran kita, dan roh kita. Ya, memang ini pergumulan kita ya, untuk kita bersuka cita, mengucap syukur bahkan dalam segala hal. Ketika kita mengalami kehilangan, ketika kita mengalami masalah, kita memang susah mengucap syukur atas kejadian itu. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak mengucap syukur untuk segala hal, tetapi di dalam segala hal. Ya, apapun yang kita alami sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan tadi bagian kedua mengatakan, karena ini rencana Tuhan di dalam Yesus Kristus, bahwa kita semua adalah anak Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mungkin Pak Jer ada tambahan mungkin pertanyaan. Kalau ayat ini mungkin saya bisa melihatnya dari sisi lain, bahwa dalam segala sesuatu kita harus kembali kepada Dia. Karena hidup ini kadang naik, kadang turun. Dan ketika kita di atas, kita harus tetap kembali kepada Dia. Kita tetap bersukacita karena Dia. Kita berdoa kepada Dia. Kita bersyukur karena hal yang kita nikmati. Dan ketika kita di bawah pun kita harus tetap bersukacita. Tuhan punya sukacita dan sebagainya. Artinya ayat ini mengembalikan bahwa segala sesuatunya dari Dia, untuk Dia, dan oleh Dia. Ya, memang tadi katakan di dalam Kristus Yesus, karena kita adalah milik Tuhan. Ya, kita milik Tuhan sebagai anak Tuhan. Mungkin ada nasihat Pastor praktikal. Itu memang susah kalau kita melihat when we look around us, sekeliling kita ya. Tetapi bila kita when we look above us, jadi kita tidak melihat susah. ke atas, ya. Looking around is walk by sight.
Ketika kita melihat sekeliling kita, kita pasti berjalan berdasarkan penglihatan kita. Looking above, it is walk by faith. Ya, ketika kita melihat ke atas, itu berarti kita berjalan di dalam iman. Ya, jadi kita harus sedar sekeliling kita, Ya. tetapi kita lebih percaya Pada Tuhan di atas. pada Tuhan yang di Ya, atas kita. ya, Yang di atas kita itu masih mengontrol ya, Ya. bukan out of control. Ya. Ya. Masih memegang kendali Tuhan kita, amin. Ya, jadi kita tidak takut. Ya, Ya. amin. Ya, ya, percaya Tuhan selalu beserta kita. Tuhan berjanji, saudara, banyak sekali janjinya. Ketika kita menuruti firman Tuhan ini, janji Tuhan juga mengikuti serta dengan segala perintah ini. Kelihatan susah, tetapi kalau saudara mulai hari ini, saudara, mungkin ada saudara yang susah bersyukur gitu ya, karena kita terlalu banyak melihat, sampai Pastor Elmo melihat sekeliling kita jadi komplain. Tidak ada syukur. Kita lihat ke atas, pemberian Tuhan sampai hari ini, ya, berkat Tuhan sampai hari ini, penyediaan Tuhan sampai hari ini, nafas Tuhan sampai ini, kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena kita milik Tuhan selama-lamanya. Ya. Amin. Bila kita melihat 3 perkataan ini, sukacita, doa, syukur ya. Ya. Yang pertama sukacita ini emosi. Masih. Emosi ya. Ya. Doa ini rohani. Rohani. Orang tidak percaya sama Tuhan tidak bisa doa. Itu rohani. Ya. Sukacita, bersyukur bukan emosi. Bersyukur ini attitude, sikap. Oke. Attitude ya. Ya. Nah, kalau kita bilangnya emosi ini sahaja, itu susah. Kita susah mengontrol emosi. Kalau saya marah, itu emosinya kuat ya. Kalau saya emosinya sukacita atau dukacita kuat. Tetapi kalau kita juga orang yang berdoa, jadi doa itu menjadikan kita orang ini rohani, bukan saja emosi. Ada banyak orang emosi aja tapi nggak rohani. Ini yang bahaya. Jadi emosi yang mengontrol kita, bukan rohani yang mengontrol. Ya, langsung kita orang yang rohani, langsung sikap kita ini positif. Langsung kalau hanya rohani, kita tidak bisa langsung terus ke sikap. Sikap ini hanya bisa diubah karena ada Tuhan dalam pemikiran kita. Jadi attitude itu beda. Ya, yang terutama adalah itu sikap kita. Bagaimana reaksi kita kalau ada kesusahan, duka cita. Itu sikap kita. Langsung sikapnya baik, pemikirannya baik, langsung emosinya jadi baik. Ya. Tapi pertama kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Rohani kita harus, iman kita harus. Jangan langsung selalu hanya senantiasa ikut emosi. Jadi emosional. Kalau emosi aja itu binatang-binatang ikut emosi selalu. Binatang itu tidak ada doa, tidak ada roh. Tidak ada doa, ya betul. Ya. Betul sekali, Pastor. Ya, memang kalau kita lihat baca firman Tuhan ini bagian terakhir, sebab itulah ini nggak berbicara tentang bersyukur sendiri atau bersukacita, tetapi berdoa saja, tetapi ketiga-tiganya, ya. Kalau sudah hanya tekankan sukacita, dukacita, ya kita kebanyakan nggak suka akan kehidupan kita, komplain sana, komplain sini. Tapi firman Tuhan mengatakan, itulah ketiga hal ini adalah rencana Tuhan bagi kita yang di dalam Kristus. Luar biasa hari ini. Ya, mungkin ada nasihat terakhir, Pastor, sebelum kita berdoa. Bersukacitalah. Berdoalah, bersyukurlah. Nah, terus firman Tuhan ini repeat, saudara, diulang lagi. Bersukacitalah, berdoalah, dan mengucap syukur. Lagi, saudara, bersukacitalah, mengucap syukur dan berdoa. Amin, saudara. Saya percaya ketika saudara lakukan ini, ulang-ulang, saudara, karena firman Tuhan mengajak kita berulang-ulang, ya, senantiasa tetaplah. Saya percaya hidup saudara akan lebih lagi. Pastor, kita akan berdoa dan ada permohonan doa. Ini ada saudari kita, jemaat Tuhan, Chandra namanya, Chandra, sedang mengurus visa Amerika karena dia akan migrate ke Amerika, dan juga tentang ibunya yang sakit. Di Indonesia. Ibunya di Indonesia. Ya. Ibunya sakit komplikasi asma sudah lama. Bapa di dalam surga, kami doakan Chandra, permohonannya ke Amerika Syarikat Tuhan. Tuhan tahu kapan waktunya yang paling sesuai buat dia ke sana. Ini rencana Tuhan, biar Tuhan menolong dan juga menjaga dia. Kami doakan juga rumah tangga orang tua yang sakit, Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan Allah yang berkuasa. Amin. Biar darah Yesus menyembuhkan dia, karena kami percaya langsung kami menerima penyembuhan ini buat
ibu. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, di mana saja mereka berada, supaya mereka senantiasa bersukacita, senantiasa berdoa dan bersyukur, karena ini rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang percaya. Di dalam nama Yesus kami percaya pada hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Tetap bersukacita, berdoa dan mengucap syukur saudara sekalian. Tuhan Yesus berkati. Amin.